Sangat sayang rasanya jika anime ini tidak dilanjutkan, padahal kurang satu season lagi mencapai tamat. Namun berdasarkan informasi yang beredar, anime Nonon Biyori akan menghadirkan sequel keempat yang akan menjadi fase penutup untuk seri ini. Season 3 Nonon Biyori masih digarap oleh studio Silverlink. Jumlah episodenya masih 12 dan teruntuk link tonton legalnya masih belum saya temukan. Jadi sementara kalian bisa nikmati plot spoilernya aja di sini. Meskipun itu akan mengganggu cinema experience kalian. Sebelum menonton, saya menganjurkan kalian agar menonton season pertama dan keduanya terlebih dulu. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan langsung, kita berpantun ceria terlebih dulu. Ke Jakarta, beli istri. Ini dia Nonon Biyori. Masih bersama Miyauchi Renge sebagai tokoh utama kita, Ichijo Hotaru sebagai murid SD berfisik mahasiswa, Koshigaya Komari sebagai kakak Natsumi, Koshigaya Natsumi sebagai adik Komari, dan masih ada beberapa karakter baru yang akan muncul. Kisah dibuka dan pemandangan desa tempat tinggal karakter kita. Pagi itu Renge nampak habis bangun tidur dan segera mencuci muka sembari meminta kakaknya untuk mengambilkan sekotak tusuk gigi. Kemudian Renge berangkat ke sekolah bersama Konomi. Tapi mereka harus pisah arah ketika Renge sudah sampai di sekolahnya. Hari itu seluruh murid tengah mengikuti jam pelajaran musik bersama-sama, lalu istirahat sembari makan siang dengan hidangan kari. Dirasa waktu yang dimiliki cukup luang, Renge mengajak Natsumi untuk membuat boneka dari tusuk gigi yang ia bawa dari rumah. Natsumi membuat boneka yang cukup kece badai, namun di saat bonekanya patah, Renge mengganti tubuh boneka Natsumi menjadi polos. Tak hanya itu, Renge juga membuat boneka bayi yang mirip dengan boneka Natsumi. Seketika mereka sepakat untuk memberi hukuman kepada guru mereka. Kazuo yang hobi tidur tiba-tiba terbangun di malam hari dan kedapatan boneka-boneka Renge di hadapannya. Di suatu hari, kita kedapatan karakter baru bernama Shinoda Akane. Dia merupakan adik kelas Konomi di SMA-nya dan tergabung pula dalam klub orkestra bersama Konomi. Akane hendak berlatih bersama seniornya dan Konomi menyuruh Renge untuk menjemput Akane. Sifat Akane yang pemalu membuatnya susah untuk berbaur dengan orang lain. Tapi ketika ia berbicara dengan Renge, Akane merasa jika kepercayaan dirinya meningkat drastis. Hingga seusai latihan, Akane pulang dengan penuh kesenangan. Pagi hari di kediaman keluarga Miyauchi, Kazuo mengajak Renge untuk berkebun, dan Renge juga mengajak teman-temannya untuk ikut serta membantu kakaknya. Renge sendiri nampak terkejut ketika tahu bahwa yang ditanam adalah paprika. Namun itu hanyalah candaan dari kakaknya sendiri. Mereka nampak asyik menanam tomat bersama-sama. Tak jarang juga Komari membuat kesalahan dan melemparkan tanah ke wajah Natsumi. Dan tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras, sehingga membuat Renge berpikir jika tomat juga butuh rumah. Beruntung hujan berhenti dan cepat. Lalu Kazuo kembali mengajak murid-muridnya untuk membuat rumah kaca. Pekerjaan selesai dan sangat cepat, dan mereka merayakan keberhasilan dengan menyapa tiap tomat di sana. Kembali lagi ke Konomi, di mana ia masih menjalani rutinitas latihan bersama juniornya Akane. Dia pun berinisiatif untuk memperkenalkan Akane dengan teman-teman yang lain. Tapi setibanya di sana, Akane terdiam, layaknya hero yang ke ulti Franco. Mereka pun mencairkan suasana dan memasak bersama. Beruntung Akane punya sedikit pengetahuan tentang cara membuat kue. Hingga proses masak telah usai, Akane kembali ke rumah Konomi dengan sebungkus kue kering. Di pagi yang cerah, Hotaru nampak habis pulang belanja bersama kedua orang tuanya. Dia seringkali bersifat manja di depan orang tuanya, hingga tanpa sadar bertemu dengan Konomi yang juga menaiki kereta. Ayah dan ibu Hotaru mengizinkan anaknya untuk main ke rumah Konomi. Di jalan, Konomi memperlakukan Hotaru layaknya anak SD pada umumnya. Namun di saat mereka bertemu Komari, dia menyuruh Hotaru untuk tidur di pangkuannya. Dan seketika Hotaru malah kabur menahan malu. Keesokan harinya, Konomi kembali bertemu Hotaru di tengah jalan. Dia berniat untuk memperlakukan Hotaru seperti biasa. Namun lagi-lagi Hotaru malah menunjukkan sisi manjanya di hadapan Peci, bahkan tanpa sadar jika ada Konomi yang memperhatikannya. Menjelang hari libur, Hikage pulang kampung untuk mengisi waktunya. Dia langsung pergi ke rumah Natsumi untuk mengajaknya bermain bola. Tapi belum lama setelah mereka bermain, Natsumi sudah memecahkan pot milik ibunya. Tiba-tiba datanglah Komari untuk melihat mereka. Dan dengan spontan Hikage mengajak Natsumi untuk menutupi pot yang mereka pecahkan. Hikage dan Natsumi sepakat untuk menyembunyikan pecahan tersebut.
namun tanpa sadar sudah ada Ibu Natsumi di belakang mereka. Kejadian itu membuat Hikage dan Natsumi bertengkar. Seketika mereka mengingat kilas balik awal pertemuan mereka. Waktu itu Natsumi mengajak Hikage untuk bermain, dan dia sempat membuat Hikage kesal karena harus mencarinya berjam-jam. Hingga tanpa sadar Natsumi sudah makan es krim bersama Konomi dan melupakan permainan mereka. Natsumi pun berniat untuk membagi es krimnya, namun jatuh tatkala Hikage hendak memakannya. Hal ini membuat Hikage enggan untuk bermain bersama Natsumi. Hingga pada suatu hari, Natsumi pergi ke markas rahasia seorang diri dan tersesat hingga sore hari. Beruntung Hikage menemukan Natsumi yang tengah bersedih, lalu mengajaknya kembali pulang. Pagi yang cerah di teras keluarga Miyauchi, Rengge dan kakaknya Kazuo telah kedapatan tanaman tomatnya yang sudah tumbuh dengan sehat. Dengan segala jenis inisiatif, Rengge berniat menjadi sinterklas musim panas dan membagikan hasil panennya ke semua orang. Pertama, Rengge membagikannya kepada Hotaru yang tadinya tengah asik bermain bersama Peci. Rengge juga membagikannya ke petani lain, juga Konomi dan Akane. Sampai di tengah jalan, Rengge bertemu dengan gadis kecil satu tingkat di bawahnya. Di sini bernama Shiori, dan dia menangis akibat tak tahu jalan pulang. Awalnya Rengge mencoba untuk menghentikan tangisan Shiori, dan itu berhasil. Kemudian Rengge mengantarkan Shiori ke kantor polisi, yang ternyata di sanalah tempat ayah Shiori bertugas. Atas rasa terima kasih yang cukup besar, kini Shiori memanggil Rengge dengan panggilan kakak. Setelah itu, Rengge kembali melanjutkan pembagian tomat, lalu singgah ke toko Kaede untuk bermain, sekaligus membagikan pengalamannya barusan. Keesokan harinya, Rengge kembali ke toko Kaede untuk membeli beberapa mainan. Awalnya dia membeli sebuah borgol mainan dan memasangkannya ke tangan Kaede. Tak disangka borgol tersebut tak bisa dilepas, sebab tidak ada kunci dalam kemasannya. Kemudian Natsumi datang untuk membeli beberapa permen. Kaede tentu sangat panik, karena bisa saja Natsumi akan menertawakan kejadian yang ia alami. Dan benar, Natsumi malah menjahili Kaede layaknya bayi. Hingga pada akhirnya, Natsumi bersedia melepaskan borgol Rengge tanpa perlu menggunakan kunci dan merusaknya. Tak terima dengan perbuatan Natsumi, Kaede menyuruh Rengge untuk memborgol Natsumi, dan kini giliran Kaede untuk balas dendam. Di suatu hari yang cerah, Rengge yang tengah bermain dipertemukan kembali dengan Shiori. Mereka berdua sepakat untuk main polisi-polisian dan menjadikan Natsumi dan Hikage sebagai target utama. Awalnya Rengge dan Shiori berencana untuk memberi perlawanan dengan selang air, namun Natsumi dan Hikage menghindar dengan cara mengaku bahwa mereka juga merupakan seorang polisi. Akan tetapi, Shiori tanpa sengaja menahan selang air dengan kakinya, dan spontan air dari sumur membanjiri wajah Hikage dan Natsumi. Sampai pada siang hari mencapai puncaknya, Shiori tertidur, dan Natsumi sesegera mungkin menghubungi ayah Shiori untuk menjemputnya. Beberapa hari kemudian, Hotaru mendapatkan ajakan main dari Komari. Hanya kali ini Hotaru menolak, sebab dia diharuskan untuk menjaga rumah untuk kali ini. Hotaru menghabiskan waktunya untuk memprogram robot unik yang akan berbelok jika mendeteksi tembok, yang bernama Komagurumi. Ya, memang, anak SD di Jepang udah bisa ngeprogram robot sendiri. Tentu Indonesia lebih hebat karena anak SMP-nya udah bisa bikin manusia sungguhan. Lanjut, ketika Hotaru hendak menerima paket, Komagurumi tanpa sadar sudah berada di luar rumah. Hotaru yang baru sadar tentu sangat bersedih, ditambah dengan kondisi Komagurumi yang kini telah melewati banyak halang rintang. Dan sisi, Akane hendak bermain di rumah Konomi dipertemukan dengan Rengge. Akane sendiri nampak hanya berdiri di depan rumah Konomi, sebab dia salah jadwal latihan, yang seharusnya diadakan besok. Alhasil, Rengge mengajak Akane untuk bermain menjadi siput, tapi permainan yang ia mainkan masih terlalu abstrak untuk diikuti. Kemudian Akane balik mengajak Rengge untuk main engklek, meski tadinya Rengge malah hampir terjatuh karena salah memainkannya. Setelah cukup lama bermain, Konomi tiba-tiba mendatangi Rengge di sana. Akane yang malu dan spontan sembunyi di balik pohon. Lalu datang juga Natsumi untuk ikut main. Situasi ini membuat Akane kabur dari sana, sementara teman-teman yang lain malah mengira jika Akane adalah hewan liar. Mereka tentu mengejar Akane dan antusias, tapi ujung-ujungnya malah bertemu Akane yang habis jatuh. Hingga pada akhirnya, Akane menjelaskan detail kronologi sebenarnya, lalu pulang dan aman. Sesaat sebelum pulang, Akane bertemu dengan Komagurumi, yang nantinya akan pulang secara ajaib ke rumah Hotaru. Besoknya Hotaru menyanggupi permintaan Komari untuk bermain bersama. Di sana juga ada Akane yang habis latihan. Sedari tadi Akane nampak memandangi wajah Komari, lalu bercerita mengenai makhluk misterius yang ia temui tempo hari. Makhluk tersebut tidak lain adalah Komagurumi, yang ia kira malah manusia kecil yang mengendarai yokai.
Padahal, Hotaru sudah menjelaskan jika itu adalah robotnya. Tapi Komari yang kalap malah memberikan Hotaru sebungkus garam untuk mengusir yokai. Sementara itu di kediaman keluarga Miyauchi, Kazuo berusaha membuat Rengge ingat tentang hari spesial yang paling dinanti. Sampai Rengge tersadar jika akhir pekan adalah saat di mana ia akan berkemah bersama teman-temannya. Dirasa semuanya sudah berkumpul, mereka berangkat menggunakan mobil. Lalu di sana mereka mengambil posisi terbaik untuk mendirikan tenda. Kemudian memasak beberapa hidangan yang enak untuk dimakan rame-rame. Hingga malam menjelang, Kazuo teler akibat terlalu banyak minum. Sementara murid-muridnya masih disibukkan dengan permainan kartu. Setelah itu Natsumi mengajak Rengge untuk mencari kumbang badak. Meski tadinya Komari sempat melarang mereka. Natsumi dan Rengge masih bersikeras. Lalu kebetulan Kazuo terbangun. Dan meskipun masih agak teler, dia masih bertanggung jawab atas nama murid-muridnya. Namun setelah bertemu dengan Rengge, Kazuo malah dikira hantu. Dan Rengge secara spontan melempari wajah Kazuo dengan sirup. Natsumi dan Rengge yang ketakutan tentu langsung kembali ke tenda, sembari menceritakan pengalaman seram yang mereka alami. Hotaru menjelaskan jika itu adalah guru mereka, tapi saat Komari mengeceknya, Kazuo masih berdandan layaknya hantu, dan seketika membuat Komari kena stun. Libur musim panas telah tiba. Natsumi berniat untuk mengerjakan PR di rumah Hikage. Jumlah tugas yang terlalu banyak membuat mereka stres, hingga sepakat untuk melakukan mogok kerja tugas. Mereka malah menyempatkan diri untuk main PS di hadapan Kazuo dan Rengge yang mengerjakan tugas. Sampai pada akhirnya, Rengge ikut bermain karena tugasnya telah selesai. Lalu Natsumi seketika izin ke kamar mandi. Tanpa disadari, Natsumi mengingkari kesepakatan dan Hikage, yang mana dia malah sibuk mengerjakan tugas. Alhasil mereka sepakat untuk mengerjakan tugas dan segera, agar mereka memiliki banyak waktu luang untuk bermain. Beberapa waktu kemudian, Kazuo menginfokan semua muridnya untuk memperingati Hari Orang Tua, di mana tiap wali murid akan datang ke sekolah untuk mengawasi perkembangan anaknya. Hari tersebut membuat Natsumi kena mental, karena dia sadar jika ibunya akan marah apabila Natsumi terlihat pasif di dalam kelas. Kazuo sebagai guru melatih Natsumi mati-matian, meskipun pada saat Hari Orang Tua berlangsung, Natsumi tak mampu menjawab satupun pertanyaan dari Kazuo. Sepulang sekolah, Rengge singgah ke rumah Shiori untuk mengajaknya main. Mereka pergi jalan-jalan bersama hewan peliharaan Shiori, yang ternyata adalah sebuah bola. Percakapan yang terjadi antara kedua bocil ini sangatlah tinggi. Bagaimana tidak, topik mereka saja sudah sampai ke GLB dan GLBB. Alasan mengapa bumi berbentuk bulat, juga sanggahan yang menyangkal jika tidak ada yang bulat sempurna di dunia ini. Besoknya Natsumi kembali bertemu dengan Rengge. Kala itu Rengge tengah menangkap seekor kepiting kecil. Natsumi berat untuk membantu Rengge membuatkan wadah tempat tinggal. Mereka memasang akuarium besar di kediaman Miyauchi. Natsumi meminta Rengge untuk mengisi akuarium dengan berbagai macam batu beda ukuran. Lalu terbentuklah semacam fonten yang mirip gunung berapi. Sebagai hadiah, Kazuo mengajak Natsumi untuk makan malam bersama di kediaman keluarga Miyauchi. Di suatu sore, Akane kedapatan beberapa senior kelas 3-nya yang hendak keluar klub. Hal ini disebabkan oleh ujian masuk perguruan tinggi yang makin dekat. Kejadian ini membuat Akane sempat terpikir tentang apa yang terjadi jika Konomi juga meninggalkan klub musik. Kebetulan sekali mereka bertemu ketika hendak pulang sekolah. Akane dan Konomi menyempatkan diri untuk singgah ke festival sekitar. Akane sendiri masih ragu untuk menanyakan keputusan yang akan Konomi buat. Namun pada akhirnya, Akane memberanikan diri untuk menanyakan keputusan Konomi, yang ternyata tidak akan meninggalkan klub musik, sebab dia sudah mendapatkan rekomendasi untuk masuk perguruan tinggi terdekat. Usai pulang sekolah, Konomi memutuskan untuk menginap di kediaman keluarga Koshigaya. Mereka bertiga sepakat untuk tidur di kamar Natsumi. Lagi-lagi Natsumi membuat heboh tatkala dia merobek dinding menggunakan tangannya. Dia pun berusaha keras untuk menutupi kesalahannya. Konomi menyarankan agar Natsumi meminta maaf seperti yang biasa ia lakukan. Dan ternyata, robekan di dinding telah tercipta ketika ibu Natsumi bersih-bersih. Natsumi yang terlalu santai dan spontan merobek poster yang ia tempel. Dan seketika, robekan dinding kamar Natsumi semakin melebar. Setelah Konomi yang main ke rumah Koshigaya, kini giliran Akane untuk bermain ke rumah Konomi. Dan kali ini mereka juga akan berlatih bersama Rengge. Konomi sempat mengajak semua teman-temannya untuk melihat aksi permainan Akane. Tentu awalnya Akane sangat malu untuk menunjukkannya. Tapi berkat dorongan dari teman-teman, Akane berhasil bermain dengan sangat lancar. Hingga malam tiba, Akane memutuskan untuk menginap di kediaman Konomi. Pada suatu hari, seluruh anggota keluarga Koshigaya hendak bepergian ke kota. Awalnya mereka juga mengajak Komari, hanya kali ini dia menolak.
Meski tadinya Natsumi sempat menakut-nakuti Komari tentang keberadaan hantu di siang hari. Dan benar, belum lama setelah Komari ditinggal sendiri, dia sudah menemukan beberapa kejanggalan, seperti suara aneh yang ternyata hanyalah musang, juga dering telepon yang ia kira pengiriman pesan ancaman. Hingga di saat semuanya telah kembali ke rumah, Natsumi dan Suguru menemukan Komari yang bersembunyi di dalam lemari. Di samping itu semua, Komari dan Hotaru sempat membuat janji untuk saling bertukar hasil rajutan. Namun, Komari mendapatkan masalah di mana dia tak memiliki satupun rajutan yang berhasil. Bahkan ketika Natsumi mencobanya, sweater buatan Komari tidak memiliki lubang di kepala. Lalu Hotaru tiba-tiba datang ke rumah mereka. Komari meminta tolong agar Natsumi melindungi kegagalan kakaknya. Tapi yang terjadi malah penjelasan dari karya rajut yang penuh kebohongan. Pada akhirnya, Komari memutuskan untuk mengaku jika dia gagal untuk membuat hasil rajutan. Namun sekali lagi Natsumi mengatakan jika sweater buatan Komari merupakan celana musim dingin. Sepulangnya Hotaru, Komari dan dua saudaranya berkumpul di ruang tengah. Dia sempat terpikir untuk membuatkan makan malam di rumah. Natsumi tentu menyangkal sebab kakaknya sangat buruk dalam hal memasak. Tapi Komari juga ngotot jika dia ingin menciptakan hidangan layak makan seorang diri. Pertama, Komari menemukan bumbu kari instan di laci dapur, juga menemukan satu panci sayur-sayuran yang sudah direbus. Setelah itu, Komari berniat untuk mencampurkan madu atau enggak gula. Namun kebetulan di sana tidak ada bahan pemanis. Dia pun sempat terpikir jika kari tidak akan enak jika ditambah gula, sehingga kondisi ini memaksa Komari untuk minta tolong kepada ibunya. Setelah matang, barulah mereka memakan hidangan kari bersama-sama. Menjelang tahun baru, Hikage menyempatkan dirinya untuk pulang. Ternyata usaha ini merupakan taktiknya untuk mendapatkan uang jajan dari orang-orang sekitar. Pertama, dia meminta uang kepada kakaknya. Setelah itu merebut uang jajan Kaede yang tadinya hendak diberikan kepada Renge. Setelah itu, Hikage dan Renge singgah ke rumah Natsumi untuk bermain. Di sana Hikage juga meminta Konomi untuk memberinya uang jajan. Konomi yang dasarnya siswi kelas 3 SMA memberikan Hikage uang jajan. Tapi setelah itu, dia menganjurkan Hikage yang dasarnya siswi kelas 1 SMA untuk memberikan uang jajan kepada teman-temannya yang masih SMP. Pada waktu badai bersalju, Hikage nampak menuruti permintaan Renge dan Natsumi untuk bermain. Awalnya Hikage mengira jika mereka main dokter-dokteran. Tapi makin lama Hikage mulai menyadari jika dia menjadi ikan di sebuah toko ikan. Namun setelah menanyakannya langsung kepada Natsumi, mereka tidak bermain dokter-dokteran maupun berpura-pura menjual ikan, melainkan pura-pura untuk membuka minimarket. Beberapa hari setelah badai salju mereda, Renge mendapatkan kabar jika teman jauhnya Honoka tengah berlibur ke rumah neneknya. Mereka tentu sangat bahagia sebab sekian lama telah terpisah. Kala itu Renge sangat menikmati waktunya bersama Honoka, hingga Honoka mengatakan jika dia hanya berlibur selama 3 hari dan akan segera pulang di hari ketiga pagi. Tepat sebelum Honoka pergi, Kaede memberikan Renge sekantong cemilan. Dan dengan segala inisiatifnya, Renge memberikan sekantong cemilan itu kepada Honoka sebagai oleh-oleh. Untuk membalas kebaikan Renge, Honoka memberikan sebuah jepit rambut kesayangannya. Dan begini mereka akan tetap terhubung meski sudah berpisah. Tepat setelah musim dingin telah usai, Renge menyempatkan sejenak waktunya untuk bermain bersama Shiori. Shiori menginfokan jika adik kecilnya akan segera lahir. Lalu dia berpamitan karena sudah waktunya untuk tidur siang. Kemudian Renge bertemu dengan Natsumi, Komari, dan Hotaru, yang mana setelah itu mereka nampak bermain lempar bola. Renge sempat menginfokan balik bahwa Shiori yang sudah ia anggap sebagai adik akan segera memiliki adik. Maka dari itu, dia mengajak teman-temannya untuk bermain bola sekali lagi, supaya kelak Renge bisa mengajarkannya kepada Shiori. Di lain tempat, Kazuo nampak mengajak Kaede untuk minum-minum di rumahnya. Supaya lebih aman, mereka akan memulainya jam 10 malam, demi memastikan jika Renge sudah tertidur pada saat itu. Belum lama setelah pesta dimulai, Kaede sudah sempoyongan akibat terlalu banyak minum. Akan tetapi, dia seketika sehat di saat Renge bangun dan meminta Kaede segelas susu. Kemudian Kaede kembali nyimeng ketika Renge sudah balik ke kamar. Di sana Hikage sempat berargumen jika Kaede sangat menyukai Renge. Seketika Kaede merasa dejavu dan ucapan Hikage, dan langsung mengenang masa-masa di mana Kaede masih sering bermain dengan Renge yang masih bayi. Kala itu, Konomi juga ada di sana untuk membuktikan kepada Kaede jika Renge lebih mempercayainya ketimbang Kaede. Kaede yang kalah dalam pembuktian sempat bersedih, namun itu juga membuat Renge sedih dan menangis. Alhasil, Kaede lah yang turun tangan untuk menghentikan tangisan Renge, hingga tanpa sadar Renge sudah tertidur lelap. Saat itulah Hikage pertama kali mengatakan jika Kaede sangat menyukai Renge, dan kalimat itu memicu kebanggaan Kaede terhadap anak-anak di sekitarnya. Karena udah terlalu teler,
Hikage mengantarkan Kaede untuk tidur, dan terakhir malah giliran Kazuo untuk mengenang perjalanan murid-muridnya. Setelah cukup lama hening, Renge tiba-tiba terbangun, lalu membalas kebaikan Kaede dan kembali menutupnya dengan selimut. Besok merupakan saat di mana acara kelulusan akan digelar, di mana Suguru yang sejatinya merupakan siswa kelas 3 SMP akan melanjutkan studi ke SMA terdekat. Dan untuk pertama kalinya kita diberitahu jika sekolah ini bernama Sekolah Cabang Asahikaoka. Dan untuk pertama kalinya juga, nama Suguru disebut di anime ini. Upacara diawali dengan acara pembukaan, penyerahan ijazah, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kelulusan, yang akan diiringi oleh piano yang dimainkan Suguru. Setelah upacara kelulusan usai, murid yang lain mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan Suguru selama ini, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Usai acara perpisahan, Renge mendapat ajakan untuk bermain bersama Komari, Natsumi, dan Hotaru. Sekalian, Renge mengajak Shiori untuk ikut bermain, dan mereka tanpa sengaja bertemu Kaede, Konomi, Hikage, dan Akane. Mereka pun bermain bersama di perbukitan, dan berseluncur menggunakan kardus bekas yang tak terpakai. Hingga sore menjelang, beberapa anak mengantarkan Shiori pulang, namun tanpa sadar ibu Shiori sudah berwajah pucat, karena bayi yang ia kandung akan segera dilahirkan. Mereka pun dengan segera memanggilkan taksi, dan membantu ibu Shiori untuk berjalan. Beberapa waktu kemudian, Suguru nampak tengah bersiap untuk debut pertamanya di sekolah baru, sementara Natsumi dan Komari nampak bertemu dengan yang lain untuk berangkat bersama. Mereka juga singgah ke rumah Shiori, karena mulai sekarang Shiori akan menjadi murid kelas 1 SD. Di sana kita kedapatan karakter baru. Dia merupakan adik Shiori yang baru lahir, dan kini diberi nama Kasumi. Adik-adik ini sekaligus menjadi penutup untuk seri anime Nonon Biyori season 3. Bersambung. Satu hal yang bisa dibilang cukup istimewa untuk seri yang satu ini ialah penyebutan nama Suguru dan sekolah sekaligus prefektur yang ditinggali oleh karakter anime Nonon Biyori, yakni Asahikaoka. Selebihnya, anime ini tetap memberikan kesan kalem, meskipun tingkah laku beberapa karakter masih terbilang cukup abstrak. Maklum, masih bocil. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Kiko, Watesu Ari, to mata aimashou.